Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Di belakang adalah pendopo Kabupaten Mojokerto. Kami angkat karena pagi hari ini, inspirasi pagi hari ini mengangkat konflik dan kontestasi peluang kemenangan pada Pilkada 2020. Saudara, ada 3 bakal pasangan calon yang kemungkinan akan mendaftar. Ini karena dari informasi yang kami dapat relatif sudah agak definitif mereka. Bapak Pungkas Yadi berpasangan dengan Ibu Titi Maskuda. Kedua, Ibu Ikvina Fatmawati berpasangan dengan Muhammad Albara. Ketiga, Bapak Yoko Priyono berpasangan dengan Ibu Khairunisa. Nah, 3 pasangan ini kemungkinan besar akan mendaftar pada 4-6 September di KPU Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, bagaimana? Apakah mereka semuanya berpeluang akan menjadi pemenang? Ya, tentunya semua berpeluang. Tapi siapa sebetulnya yang akan menang? Ayo kita kupas satu persatu. Saudara, pecinta masa depan negeri, ada 3 bakal pasangan calon tadi itu akan menghangatkan pada pilkada di Mojokerto ini. Sekarang ketika berbicara bagaimana konflik yang lama dan apakah itu bisa menjadi peluang kemenangan dan kekalahan, khususnya peluang kemenangan, ayo kita bahas satu persatu. Konflik di Mojokerto tentunya sangat dinamis. Ya, mereka pernah bisa berkumpul dalam satu proses pasangan calon, tetapi sebagian juga pada kesempatan ini, atau bahkan semuanya, itu harus memisahkan diri dari proses pencalonannya. Coba kita kupas. Pertama, terkait dengan petahana. Petahana itu pernah berpasangan dengan suami dari Bu Ikvina. Ya, tentunya hal itu harapannya Bu Ikvina bisa bersatu dalam proses pilkada ini, tetapi tidak bisa. Yang kita lihat keduanya maju sendiri-sendiri. Bu Nisa itu adalah juga pernah menjadi satu dengan suami dari Bu Ikvina, tetapi pada saat ini tidak bisa bersatu untuk menjadi calon bersama. Saudara, pecinta masa depan negeri, melihat dari konfigurasi tersebut, maka sebetulnya ketiga bakal pasangan calon ini itu sebetulnya sudah menjadi teman pada waktu sebelumnya. Dia di dalam berpolitik kan biasa, kadang berteman, kadang harus berpisah. Itu adalah hal yang biasa dan tidak usah dijadikan masalah. Inilah politik di Indonesia yang terkadang harus bersatu, terkadang harus berteman. Pada waktu Pilkada 2020 ini, mereka diusung oleh partai politik yang beragam. Pak Pungkas Yadi sama Bu Titi didukung oleh 3 partai politik. Coba dilihat di sini, oke, di atas ini ya. Ini ada PDI Perjuangan, PKB sama Partai Bulan Bintang. Selanjutnya Bu Ikvina sama Muhammad Albara diusung oleh 6 partai politik seperti ini. Ini adalah koalisi partai politik pengusung Bu Ikvina. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Yoko Priyono berpasangan sama Bu Khairunisa didukung oleh Partai Golkar sama Partai. Itulah partai-partai konfigurasi. Kalau kita melihat dukungannya, maka relatif seragam, maksudnya relatif semuanya memenuhi untuk menjadi calon. Jadi tidak ada masalah terkait dukungan ini. Apakah hal ini akan berpengaruh? Kan tentunya iya. Tetapi bahwa minimal at least mereka sudah bisa menjadi bakal calon atau bahkan calon seandainya nanti diterima oleh KPU dan bisa lolos administrasi dan selanjutnya. Saudara,
pecinta masa depan negeri. Kalau sudah berbicara lolos 20% persyaratan minimal, maka selanjutnya sekarang adalah bagaimana peluang kemenangannya. Pertama, apakah Pak Punggasyadi bersama Bu Titi ini akan bisa menjadi pemenang pada Pilkada 2020 ini? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Pertama, terkait dengan Pak Punggasyadi sebagai petahana, selama beliau mampu berhasil dalam perjalanan periode pertama, maka dia akan mudah untuk memenangkannya. Karena sebagai petahana itu beliau sudah berkampanye selama 5 tahun, meskipun di dalam regulasi itu belum, tetapi faktualnya sudah dilantik dahulu, atau khususnya adalah sesudah beliau kemudian definitif karena PJ atau PLT, itu kemudian dia berkampanye tanpa biaya besar. Karena apa? Dia menjalankan program-programnya. Itu petahana. Kalau tidak, kemungkinan ini adalah akan ada masalah. Masalahnya adalah, loh, kok bisa tidak bisa diterima oleh masyarakat? Itu masalah yang besar seandainya beliau itu kemudian kesulitan untuk meraih kemenangan. Kedua, tentang pasangannya. Pasangannya adalah apakah Bu Titi Masuda itu menjadi sesuatu yang magnet bagi Pak Punggasyadi. Saudara, pecinta masa depan negeri, kalau berbicara Mojokerto sejarah besar dengan Majapahit, maka Mahapatih Gajah Mada itu menjadi potensi yang luar biasa untuk meraih kemenangan. Karena ya sosok Gajah Mada itu sangat berpengaruh dalam segala proses yang ada di Majapahit waktu itu. Sehingga kalau kita melihat proses pilkada kali ini tentunya juga berpengaruh. Maksudnya keberadaan Mahapatih atau dalam bahasa sekarang itu adalah calon wakil bupati, menurut saya sangat berpengaruh. Sehingga ini tidak boleh diremehkan. Apa yang menjadi kekuatan, the power of second line ini? Mampu nggak Bu Titi menghadirkan sesuatu seperti Gajah Mada pada waktu abad keemasan Majapahit dahulu? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, apakah petahana mempunyai program jangka panjang terkait dengan kepemimpinannya selama ini? Kalau beliau mempunyai program jangka panjang, akan mudah untuk memperoleh kemenangan karena masyarakat Mojokerto itu pasti menunggu kehadiran beliau. Yang keempat adalah, apakah petahana dan Bu Titi ini mempunyai program yang lebih, yang spektakuler dibanding dengan 5 periode sebelumnya. Karena bagaimanapun kalau sudah berhasil, tetap kok masyarakat kita akan melihat, pemilih akan melihat apa sih yang akan ditawarkan 5 tahun ke depan. Itulah 4 tips yang digunakan untuk bagaimana petahana bisa meraih kemenangan. Sekarang kedua, saudara pecinta masa depan negeri, Bu Ikvina Fatmawati berpasangan dengan Muhammad Albara. Apakah bisa meraih kemenangan? Jawabannya ya, mungkin juga tidak. Tips pertama, kalau ingin menang, yaitu apa yang menjadi sesuatu, menjadi magnet Bu Fatmawati, Ikvina untuk masyarakat Mojokerto. Ya, kita paham, beliau adalah istri dari Bapak Bupati. Bapak Bupati kemarin sih, yang sekarang kena masalah hukum. Mungkin masyarakat bertanya, wah ini kemungkinan besar tidak bisa untuk menjadi bupati karena suaminya kena masalah hukum. Kata siapa? Di Tulungagung itu loh terpilih. Ya kita tidak ngomong setuju atau tidak setuju, tetapi dalam proses kontestasi ini di Tulungagung bisa seseorang menang meskipun kena masalah hukum. Ada perbedaan cara pandang masyarakat terkait dengan masalah hukum dihubungkan dengan pilkada. Kita tidak ngomong setuju atau tidak setuju, tetapi pemilih
Jadi kalau bisa membuat seperti Tulungagung ya bisa saja menang, karena kan memang beliau itu kan tidak ada masalah. Tulungagung aja ada masalah bisa menang, apalagi Bu Ikvina kan memang ada masalah secara pribadi. Yang kedua, calon wakilnya yang merupakan pesantren. Apakah mampu beliau adalah menampilkan seperti Gajah Madanya untuk Mojokerto dengan pesantrennya ini? Karena bagaimanapun Mojokerto itu kan religius, sehingga kemudian keberadaan pesantren itu pasti akan sedikit banyak menjadi daya tarik, meski mungkin mempunyai daya tawar yang lain. Yang ketiga adalah apakah keduanya telah mempunyai sesuatu sumbangsih untuk Mojokerto. Kalau dalam bahasa petahana adalah keberhasilan. Kalau dalam bahasa orang yang penantang baru itu mempunyai sumbangsih untuk Mojokerto meskipun belum menjadi bupati. Coba itu diekspos, coba itu dikupas supaya orang Mojokerto kenal betul terkait dengan sang calon. Yang keempat, apakah mampu menawarkan program yang luar biasa, spektakuler seperti petahana? Kalau bisa adalah melebihi petahana. Karena kalau hanya seperti petahana, maka kekuatannya itu hampir sama. Tetapi kalau melebihi petahana, maka ini adalah alternatif yang kemungkinan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih. Saudara, pecinta masa depan negeri. Yang ketiga, untuk pasangan ketiga, bagaimana bisa menampilkan untuk meraih kemenangan? Kalau kita melihat beliau adalah Kepala Dinas UMKM dan UMKM, Koperasi dan UMKM, berpasangan dengan Bu Khairunisa, mantan Wakil Bupati Mojokerto. Kalau berbicara beliau sudah menyatakan mundur, itu kan sesuatu. Mundur dari jabatan untuk kemenangan. Banyak orang yang berhasil. Contoh, Bu Risma itu kan dulu juga kepala dinas, kemudian mundur menjadi wali kota, wakil wali kota, menjadi wali kota, kemudian terpilih dan bisa meraih kemenangan. Dan untuk Surabaya luar biasa sumbangsih beliau. Kalau berbicara Bu Nisa, catatan kekalahan 5 tahun yang lalu itu merupakan guru yang luar biasa. Beliau wakil bupati, maju lagi menjadi calon wakil bupati. Ini seperti pengalaman Pak Yusuf Kalla. Pada waktu pertama menjadi wakil presiden Pak SBY, beliau terpilih. Kemudian menjadi maju sendiri tidak terpilih. Tapi selanjutnya maju lagi wakilnya Pak Jokowi, terpilih lagi. Ini persis pengalamannya Bu Nisa. Sehingga ini merupakan sebuah pengetahuan yang bisa ditampilkan dalam proses pilkada di Mojokerto ini. 3 pasangan sudah kita kupas dengan tuntas. Intinya minimal ada 4 yang bisa menghadirkan kemenangan bagi ketiga bakal pasangan calon ini. Tapi selanjutnya bagaimana untuk meraih kemenangan selanjutnya? Ayo kita kupas satu persatu lagi. Saudara, pecinta masa depan negeri. Selanjutnya, siapa sebetulnya yang akan meraih kemenangan pada kontestasi nanti dari ketiga bakal pasangan calon ini? Pertama, mereka yang mampu leading dalam 4 hal tadi kemungkinan akan bisa meraih kemenangan. Karena bagaimanapun masing-masing baik petahana ataupun penantang, calon bupati, calon wakil bupati itu mempunyai kelebihan masing-masing. Dan ini harus kita kupas sampai detail, sampai total oleh timnya. Jangan sampai kelebihan itu tidak dibaca oleh publik. Karena kalau tidak bisa dibaca, maka seakan-akan saudara itu tidak mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan. Yang kedua, Sarah, jangan dipermainkan di proses pilkada. Suku, agama, ras, dan golongan itu sudah basi kalau dipermasalahkan atau dijadikan isu dalam pilkada di Mojokerto ini. Bagaimanapun, Cebong Kampret, Sarah yang lain di 2019 itu sudah tidak laku. Karena apa? Cukup menjadi wacana serius, tetapi tidak mampu untuk meraih simpati, mengubah pilihan pemilih. Itu yang penting. Jangan sampai kita seakan-akan luar biasa
menyampaikannya, bertarungnya dengan isu SARA itu, tapi akhirnya kita tidak bisa meraih kemenangan. Yang ketiga, bahwa masing-masing sensitif dengan isu gender. Karena apa? Isu gender ini sering disalahgunakan oleh calon atau tim. Padahal sekarang antara laki dan perempuan itu sudah tidak ada masalah. Sudah ada presiden, gubernur, wali kota, bupati, dari laki perempuan semuanya ada. Sehingga hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi menampilkan ayat ataupun hadis ataupun sumber-sumber agama yang lainnya. Boleh itu diwacanakan di kelompok, tetapi kalau menjadi isu politik itu sangat sensitif, bahkan menghilangkan perhatian publik atau simpati publik. Yang keempat, ayo kita berpikir bersama untuk Mojokerto ini demi Indonesia Raya. Konflik yang selama ini terjadi harus kita nikmati secara bersama-sama. Orang yang mampu menikmati konflik di dalam politik adalah orang yang bisa meraih kemenangan. Karena salah satu tugas politik atau partai politik atau elit politik adalah bagaimana bisa menghadirkan konflik tapi bisa menyelesaikan. Jadi konflik digunakan untuk bagaimana situasi politik itu kemudian lebih maksimal dalam proses kontestasinya. Saudara pecinta masa depan negeri, solusi 4 tadi merupakan terjemahan dari teori konflik dan teori rasional terkait dengan proses kontestasi pilkada di Mojokerto ini. Pada awal saya tidak menampilkan teori konflik atau teori rasional, tetapi terjelaskan, terklarifikasi dari 4 hal itu. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa.